warahmatullahi wabarakatuh rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini rekan Jati, ada saya Putri Johan akan menemani Anda di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Bertepatan hari ini di hari Kamis edisi tanggal 29 September 2022. Untuk Anda rekan Jati di 1 jam pertama, hari ini ada obrolan menarik yang akan hadir untuk Anda, dan nanti Anda boleh berpartisipasi bersama kami di sini di 0651411036 atau juga bisa di 081168211036. Dan untuk Anda rekan Jati juga hari ini Anda boleh menyimak informasi yang kami sampaikan melalui Instagram Jati FM yang disiarkan langsung melalui Instagram Jati FM, dan nantinya Anda bisa melihat kembali melalui di feed Instagram TV Jati FM ya. Dan di pagi hari ini rekan Jati, saya tidak sendiri karena sudah hadir tamu saya di pagi hari ini. Dan kira-kira ada siapa? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur Aini SSTMKM. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Amin, alhamdulillah. Karena masih muda kita panggil kakak aja lah ya. Kak Nur ya. Dan saat ini Kak Nur juga sebagai bidan di Puskesmas Baitur Rahman Banda Aceh ya. Tema hari ini tentang pencegahan kanker serviks sejak dini. Berbicara tentang kanker serviks, semua orang takut kalau misalnya terkena ini, tapi masih banyak sebagian orang kayak enggan memeriksa ya. Apakah memang kanker serviks ini penting untuk dicari tahu, atau bahkan ya udah kalau udah kena ya udah berarti udah naas gitu. Sebagian orang menganggap seperti itu ya. Tapi beberapa tahun yang lalu ya, tahun lalu ya, yang kita ketemu membahas seputar keluarga berencana. Dan hari ini kita membahas tentang pencegahan kanker serviks. Mungkin Kak Nur boleh deh kasih tahu dulu sebelum kita membahas banyak hari ini. Kegiatannya ngapain aja sih sekarang? Banyak ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Aini. Ini teman saya Rismawati Purba ya. Kami bertugas di Puskesmas Baitur Rahman. Nah, kegiatan kami selama ini tentunya adalah berupa pelayanan kepada masyarakat ya. Salah satunya program kita di sini yang sangat penting dan harus kita ketahui dan harus kita jaga baik-baik masalah kanker serviks dan kanker payudara. Kenapa kanker payudara ini menarik perhatian juga nih? Apakah memang hari ini menjadi salah satu urutan kanker yang paling mengerikan, atau justru sebenarnya nggak ada gimana, misalnya biasa aja gitu? Kalau kita berbicara masalah kanker ya, kanker payudara ini merupakan kanker yang nomor 2 setelah kardiovaskuler ya, setelah penyakit jantung. Karena kenapa? Selama ini kami di lapangan ya mendapat kasus yang sangat-sangat sebenarnya jangan terjadi pada diri kita perempuan ya, tapi mau bagaimana, tingginya kasus yang mengambil rujukan di puskesmas ya, itu rata-rata usia remaja 19, 20, 16 dan usia menopause. Dan itu payudara? Iya. Dan kalau serviks sendiri gimana nih Kak? Kalau kanker serviks itu ya, kita juga sangat-sangat perhatian terhadap masyarakat yang mengambil rujukan. Dibandingkan dengan angka kanker payudara memang lebih rendah kanker serviks kalau di puskesmas. Tapi kalau kita berbicara angka dunia, angka Indonesia itu sangat luar biasa juga angkanya. Seperti kita tahu ya, pada tahun 2019 ya, Kemenkes menyatakan itu sangat luar biasa terjadi kanker payudara pada kita perempuan ya, 23,4 per 100.000 penduduk ya. Kemudian juga angka kematian 13,9 setiap tahunnya pada kita perempuan dari kanker serviks. Itu sangat luar biasa. Kalau payudara ya lebih tinggi lagi. Dimana kalau kanker payudara itu kita lihat ya secara menyeluruh, kalau WHO itu menyatakan 15 juta perempuan itu sudah terdeteksi kanker payudara ya. Kemudian di sini setiap tahunnya terjadi kematian karena kanker payudara itu sebanyak 6 juta perempuan. Itu sangat luar biasa. Jadi bagi saya kedua ini kita memang harus peka sekali dari awal. Screening awal itu sangat perlu ya, sangat penting buat kita. Nah, kenapa masyarakat di sini terjadi sangat
tinggi angkanya bisa jadi masih memegang prinsip malu melakukan pemeriksaan. Iya. Itu salah satu faktornya. Dan kalau berbicara tentang kanker serviks sendiri, kanker payudara juga, artinya kan ini dua kanker yang sebenarnya perlu juga harus dideteksi dari awal. Iya. Dan kemudian masih banyak kurangnya kesadaran dari masyarakat kita untuk mengetahui ini. Iya. Salah satu hari ini hal yang paling menarik, Serviks, beberapa pertanyaan dari rekan Jati yang juga sudah masuk, nanti akan kita baca. Tapi mungkin boleh Kak Nur boleh menjelaskan sebenarnya bentuk awal kita mengetahui bahwa ini adalah serviks itu seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Apa karena kurangnya kebersihan atau sebenarnya apa penyebab awalnya? Nah, kalau penyakit kanker ya, kanker serviks itu merupakan terjadi perubahan kelenjar ya, atau terjadi perubahan sel-sel jaringan yang abnormal ya, merupakan kanker keganasan pada rahim kita ya. Nah, bagaimana faktor penyebabnya ya, atau yang dominan di sini 70% itu penyebab dari seks bebas. Itu dari seks bebas ya. Nah, itu kita harus tahu kali. Nah, kemudian apa yang menjadi tanda dan gejala ya dari kanker serviks itu sendiri? Kalau pada stadium awal kita tidak mendapatkan gejala ya, nggak kita tahu, kita biasa aja. Cuman nanti berjalannya waktu ke depan, nanti kita akan nampak sendiri pada stadium lanjut. Nah, di sini akan muncul perdarahan di luar masa haid. Kita sudah haid, kemudian terjadi lagi perdarahan. Nah, kemudian perdarahan kontak. Yang dikatakan perdarahan kontak ini, di saat kita melakukan hubungan intim dengan suami, terjadi perdarahan. Itu ada apa? Kita harus aware, harus kenapa bisa terjadi. Nah, kemudian terjadi keputihan yang abnormal. Ya. Nah, kok bisa keputihan? Sementara kita sehat-sehat aja ya, itu bisa salah satu tanda dan gejala. Nah, kemudian disertai dengan nyeri di saat kita buang air kecil atau defekasi saat buang air besar, itu bisa nyeri perut bagian bawah, nyeri panggul. Nah, itu salah satu bagian dari tanda dan gejala terhadap kanker serviks. Dan kan kalau misalnya kita bilang kan di stadium awalnya kan kita nggak tahu nih Kak. Jadi kita kayak yang nggak peka gitu. Iya. Ya udah nggak ada masalah apa-apa. Jadi kita taunya pas nanti udah stadium agak tinggi nih di 3 atau 4 gitu kan. Dan caranya untuk kita misalnya nih datang nih meriksa, bagusnya kita periksanya itu seperti apa, kemana? Kan ada sebagian dari masyarakat kita takut. Iya. Nggak mau periksa, malu. Nanti takutnya nanti dibilangnya apa kamu ada melakukan apa gimana gitu. Jadi kadang tuh ada kayak judgement yang langsung yang terjadi gitu. Jadi akhirnya kayak nggak berani untuk melakukan pemeriksaan. Nah, seperti kita tahu ya, kanker serviks itu merupakan penyebab utama adalah virus HPV, Human Papillomavirus. Nah, kita harus screening awal, deteksi awal, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan IVA test, infeksi visual asam asetat. Nah, selama ini kita melakukan kegiatan di puskesmas luar biasa ya. Ada kegiatan bakti sosial, kemudian juga event dengan beberapa instansi yang lain. Nah, dengan kita lakukan IVA test ini kita jadi tahu ya. Jadi tahu apakah ada nggak permasalahan, kita bisa deteksi dari awal, itu sebenarnya mudah. Pemahaman dari masyarakat, takut dibuka, dimasukkan alat. Sebenarnya yang kita masukkan itu alat yang sedemikian rupa, tapi tidak invasif, tidak merusak jaringan-jaringan vagina kita sebenarnya. Itu Kasivo sebenarnya mudah. Gitu ya. Ya, Kasivo itu kita melakukan pemeriksaan inspekulum, kita melihat identifikasi ada nggak masalah. Kalau kita sudah pegang ini memang kejelian mata kalau pemeriksaan IVA ya. See and treat, melihat dan menyimpulkan. Kalau kita simpulkan, kita identifikasi. Oh, kanker nih, kita sudah jeli, sudah paham, sudah pernah dilatih. Kanker, kita tidak punya kapasitas, otomatis merujuk. Ya. Kemudian kalau misalnya nampak SSK, sambungan squamosa kolumnar. Ini nampak nih. Nah, kita lanjut lagi ke tahap ketiga. Kita lakukan pemeriksaan IVA test. Nah, kemudian
kita lakukan pemeriksaan IFA test, kita dapat hasilnya apa positifkah atau negatifkah ya. Nah di situ kita bisa simpulkan kembali. Kalau memang negatif, kita jadwalkan kembali dia 1, 2, atau 3 tahun kemudian. Nah kemudian kalau memang dia positif, itu kandidat krioterapi. Sebenarnya mudah, praktis sekali. Ada satu riset di India ya, beliau itu sudah melakukan riset di mana IFA test itu dibandingkan dengan pap smear lebih IFA test 92,2%. Tapi kalau pap smear itu 93,2%, 92,3%. Nah, kenapa lebih tinggi IFA test? Karena dia pada saat itu kita akan dapat terus hasilnya. Masalahkah dia atau tidakkah? Hasilnya mudah, kemudian murah. Dia hanya dilakukan di puskesmas, memang murah, terjangkau, dan sensitivitasnya itu sangat memadai, sangat-sangat akurat ya. Itulah dibutuhkan kejelian mata dan terlatih. Nah itu dia. Dan ada beberapa pertanyaan dari rekan Jati yang masuk di pagi hari ini. Bu Nur Aini, kenapa sih di stadium awal itu serviksnya tidak kelihatan? Apakah dia belum bekerja dengan optimal di bagian tubuh kita? Atau sebenarnya ada apa? Ya, nah kalau ini memang itu ya, maksudnya stadium awal itu kan kita tahu nih penanganan misalnya ya, tapi kan seringnya kita nggak tahu, seringnya tuh tiba-tiba, ya udah stadium 4 aja gitu, itu gimana tuh? Nah kalau kita berbicara kanker ya, kanker serviks, kanker payudara, kanker serviks itu tidak menunjukkan gejala dari awal. Virusnya itu bekerja sangat cantik sekali, virusnya sangat ramah dia bekerja di tubuh kita, makanya ayo kita perilaku hidup sehat ya, itu bisa kita lakukan dengan cerdik, ya kan? Cerdik itu yang bagaimana? Cegah yang namanya yang tidak diperlukan, hidup sehat, istirahat, kelola stres ya kan? Kemudian apalagi pola makan, diet yang seimbang. Nah, virus itu bekerja dia memang dalam waktu yang lama. Contoh HIV/AIDS, kapan ketahuannya? Di saat 5, 10, 20 tahun ke depan. Itu hampir sama. Makanya perlu screening awal. Pencegahannya itu mudah. Primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu yang bagaimana? Nah, primer itu kita eliminasi dia. Kita cegah dia dengan komunikasi, informasi, edukasi, promotif, preventif ya. Itu dari kita, dari petugas kesehatan. Ayo yang selama ini kami lakukan di desa, di pos bindu, di posyandu, dimanapun kami bawa ini, leaflet ini. Kami tunjukkan, kami peragakan bagaimana caranya. Perempuan itu harus aware. Semua perempuan itu bisa terkena kanker serviks atau kanker payudara. Nah, karena kenapa? Kalau kita bandingkan kanker serviks, kanker payudara. Kanker serviks itu bukan penyakit keturunan. Kalau kanker payudara itu merupakan bagian, ada satu studi mengatakan ada kaitannya dengan hormon dan genetik, gen keturunan kita, sepupu perempuan, mama kita atau nenek kita yang terdahulu. Itu sangat berbeda. Makanya saya katakan, ayo perempuan harus aware, deteksi dini, screening awal itu sangat kita perlukan. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau tidak di screening dari awal, fatal kali, sangat fatal. Itu bagian alat reproduksi kita yang sangat penting, yang betul-betul harus kita jaga dengan baik-baik. Dan menarik memang rekan Jati berbicara tentang kanker serviks. Ada beberapa pertanyaan Anda mungkin tadi juga sudah terjawab ya. Dan ada juga satu pertanyaan dari Dinda. Bu Nur Aini, apakah penggunaan toilet umum ini juga bisa menjadi salah satu penyebarannya kanker serviks atau seperti apa? Iya, bagi penderita yang sudah mengalami kanker serviks, dia menggunakan toilet umum, dia memegang pintu, kemudian kita juga lakukan pegangan yang sama, itu bisa. Makanya kita perempuan, itu bisa. Virus bisa. Makanya kita di sini harus waspada. Kemudian harus hati-hati, tapi itu sangat sedikit sekali ya penyebarannya melalui hal seperti itu. Tapi memang dominannya adalah seperti saya katakan tadi, 75% atau 70% dari beberapa referensi, kan ada berbeda-beda tuh. Itu memang
seks bebas. Mhm. Seks bebas. Ayo kita setia sama satu pasangan saja. Dan memang rekan Jati tentang seks bebas ini larinya adalah korbannya perempuan ya. Iya. Karena nggak ada kan kanker cervix pada laki-laki, gitu ya. Kanker cervix pada perempuan seperti itu. Iya. Dan ada juga yang menanyakan, kalau misalnya kita udah terkena kanker nih, bagaimana bentuk pengobatan yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Dan kemudian juga ada Ibu Lira, Bu, apakah pemeriksaan IVA tes itu hanya di Puskesmas Baitur Rahman atau ada di puskesmas lainnya? Nah, kalau kita sudah terdeteksi kanker ya, nah otomatis itu kita sudah memberikan rujukan, sudah tindak lanjut. Itu pengobatannya sesuai dengan kondisi pasien pada saat itu. Apakah dia stadium 1, 2, atau 3, atau gitu. stadium lanjut. Ya, itu sudah kapasitasnya dokter atau rumah sakit yang memutuskan bagaimana cara pengobatan. Radiasi, kemoterapi, atau yang bagaimana, atau bedah itu tergantung dari kondisi si pasiennya. Nah, tadi ada pertanyaan apa namanya tadi? Yang kedua? Mengenai pemeriksaan IVA tes. Iya, pemeriksaan IVA tes itu kita di sini 11 puskesmas ya teman ya. 11 puskesmas. Semua puskesmas sudah melakukan pemeriksaan IVA tes. Berarti nggak cuma Baitur Rahman. Iya, tapi kalau memang ada kendala bagi si ibu di mana dia berada, ke puskesmas Baitur Rahman kami aware, terbuka insya Allah. Untuk siapapun dia, seperti alat kontrasepsi kemarin, sampai hari ini kita melayani dari Sabang sampai Merauke dia ke sini kita layani. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah, kalau bagi kami tidak masalah. Kami lihat ininya, kebutuhannya apa. Ya, tepat sekali. Memang rekan Jati ya, ini juga. Tapi ngomong-ngomong tentang salah satu kinerja teman-teman dari bidan Puskesmas Baitur Rahman ya. Kalau misalnya nih hanya sekedar informasi nih untuk Anda rekan Jati, Bu Nura ini juga salah satu bidan ini ya, teladan ya. Tahun 2022 ya. Tahun 2022 kemarin saya mengikuti lagi, gak bosan-bosannya saya ikut ya. Tahun 2020 saya ikut, itu karena kondisi COVID, kita nggak sampai ke provinsi ya. Nah, tahun 2022 kemarin saya nggak nyerah ikut lagi, dengan tema yang saya bawa adalah peka sedini, dengan suling, pencegahan kanker sejak dini, dengan IVA tes, sadari dan sadanis ya. Nah, kemudian satu lagi dengan suling susuk keliling. Nah, itu kalau di kota mendapat peringkat yang pertama, kalau di provinsi mendapat peringkat nomor 2. Alhamdulillah. Dan ini juga salah satu ajakan untuk Anda rekan Jati bahwa nanti boleh silakan melakukan pemeriksaan ke Baitur Rahman juga nggak masalah. Nggak masalah. Karena memang ini juga salah satunya adalah untuk melakukan pemeriksaan sejak dini seperti itu ya. Dan ini sudah menjawab pertanyaan Anda rekan Jati. Juga ada hal yang mungkin menakutkan nih, Kak Nur, tentang cervix ini kan memang semua perempuan juga harus waspada gitu. Kita kan nggak akan pernah tahu nih kita akan terkena atau tidak. Kalau misalnya kita yang selalu bilang harus setia dengan pasangan dan sebagainya, tapi tiba-tiba kita nggak tahu nih seperti apa nanti kejadiannya, entah suami atau siapapun lah seperti itu. Dan kalau misalnya kita dengan perempuan yang bekerja, yang dalam artian kerjanya pagi, pulangnya sore, kelelahan dan sebagainya, dari hormon yang terjadi dalam tubuh, apakah ini bisa memicu bentuk kanker serviks atau memang pure dari seks bebas tadi? Nah, kalau kita berbicara masalah terkena kanker itu siapa saja bisa ya didominasi oleh perilaku, kemudian pola makan. Makanya kita perempuan itu perilaku kita harus kita jaga, cegah rokok, ya kan, alkohol. Kemudian juga makanan, pola makannya bagaimana, sehat atau tidak. Sekarang kan kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi kita, ya kan. Nah, kemudian istirahat juga harus cukup, ya. Kalau itu semua olahraga, cerdik tadi itu, ya kan. Itu saya rasa kalau memang kita sudah jaga itu semua, kemudian kita setia sama pasangan, mudah-mudahan kecil kemungkinan. Iya, karena kenapa tinggi kali angka kematian, angka kanker serviks itu kalau kita berbicara di dunia setiap 1 menit ya, setiap 1 menit perempuan itu meninggal karena kanker serviks. Kalau kita berbicara di Indonesia setiap 2 jam itu meninggal karena kanker serviks. Itu bagaimana bayangannya? Makanya saya bilang tadi itu kembali kepada gaya hidup, pola makan, kemudian bagaimana aktivitas kita sehari-hari itu sangat mempengaruhi, jaga semuanya itu.
Dan ini juga benar ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat ini jauh lebih penting untuk dilakukan. Salah satu bentuk pencegahan ya. Membahas hari ini tentang Cervix, ternyata ada beberapa rekan Jati yang penasaran tentang kanker nomor 1 yang terjadi saat ini, payudara. Kanker tadi satu kardiovaskular ya, tapi yang kedua payudara. Yang menanyakan bahwa, Bu, boleh nggak dijelaskan tentang kanker payudara, dan ini menjadi ketakutan juga untuk kita perempuan, selain Cervix dan payudara. Mungkin boleh nanti Kak Nur boleh membahas itu. Dan juga dia menanyakan tentang bentuk kita terkena kanker payudara seperti apa. Kan ada tuh beberapa mungkin yang dilihat ya dari media sosial. Cara misalnya kita mendeteksi awal seperti apa yang harus kita jaga, apa yang kita lakukan gitu kan. Karena bahkan ada benjolan-benjolan yang kita nggak tahu apakah itu benjolan yang memang memicu kanker atau sebenarnya memang hormon dari kita sendiri. Mungkin boleh Bu Neni membahas ini. Karena beberapa rekan Jati yang menanyakan payudara juga ternyata. Silakan. Nah, kanker payudara itu merupakan alat vital kita yang pertama. Kita harus jaga baik-baik selama ini. Minggu terakhir kemarin saya baru memberikan rujukan ya pada remaja umur 20 tahun. Itu ada video di channel YouTube saya ya. Di channel YouTube saya itu hampir rata-rata pasien remaja yang mengambil rujukan, yang dia berbagi pengalaman. Nah, itu bagaimana ya? Siapa aja sih faktor resiko kalau kita berbicara kanker payudara? Itu kanker payudara itu merupakan tumor yang tumbuh ya di payudara kita yang abnormal, ya kan? Sehingga merusak jaringan-jaringan sekitarnya. Nah, bagaimana cara kita deteksi? Itu mudah sekali sebenarnya. Ayo remaja, ayo ibu-ibu lakukan pemeriksaan setiap 1 bulan sekali. Ya, itu tekniknya, caranya ya, kapan kita lakukan. Setiap 1 bulan sekali kita ambil hari ke-7 atau ke-10 dari pertama menstruasi yang masih mendapatkan menstruasi. Kemudian pada yang ibu menopause, atau perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi, tidak mendapatkan haid ya. Nah, itu dia bisa lakukan pemeriksaan 1 bulan sekali pada tanggal yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Dia berdiri di depan kaca atau di kamar mandi. Saat dia mandi, tangan kanan ya, periksa payudara sebelah kiri, ya, angkat tangan kiri ke atas di belakang ini kepala kita ya, pundak kita. Kemudian kita lakukan perabahan dari bagian pinggir, rapatkan 3 jari-jari. Lakukan pemeriksaan, kemudian bawa ke bagian putih, kemudian lakukan pencet, ada nggak mengeluarkan cairan, ada nggak massa, ada nggak perubahan teksturnya, kemudian kulitnya, itu akan kita tahu semuanya. Dia ciri-cirinya bagaimana? Kalau ada benjolan, sementara kita sehari-hari kita lakukan perabaan nggak ada benjolan, muncul benjolan, itu kita harus aware ada apa. Kemudian perubahan, ya. Kok seperti merah, memar, nyeri tekan, ya, mengeluarkan cairan, sementara kita tidak menyusui, itu kita harus waspada. Nah, kemudian gimana lagi? Seperti langsung pipi masuk ke dalam putingnya, ada apa? Itu kasus di puskesmas rata-rata hampir seperti itu gejala awalnya. Nah, kemudian siapa faktor resikonya? Faktor resikonya semua kita perempuan nih, ya. Tapi faktor resiko yang muncul di sini yang sering terjadi adalah perempuan yang menarjenya yang pertama kali mendapatkan menstruasi di bawah umur 12 tahun, ya. Sementara kita mempunyai bayi tapi tidak pernah menyusui. Kemudian kita menikah di umur pertama kali punya anak di umur 35 tahun ke atas, menopause di atas umur 50 tahun, ya kan. Kemudian ada bakat dari keluarga kita, genetik, ya, bagian perempuan. Mau kakak sepupu kita, mau orang tua kita, nenek kita terdahulu, kan. Itu kita harus waspada. Kemudian kita pernah ada bakat tumor, ada bakat kanker, itu bisa kembali lagi. Tentunya adalah gaya hidup, kembali lagi kepada gaya hidup dan pola makan. Itu kita harus hati-hati. Dan apakah juga salah satunya adalah terkena kanker payudara ini karena ukuran bra yang terlalu ketat kah, atau seperti apa nih, Kanur? Nah, kalau berbicara masalah bra yang kita pakai itu, saya belum dapat riset atau ini yang mendukung ke situ ya. Tetapi kami lebih melihat ke faktor resikonya. Ke faktor resiko yang memang fakta di lapangan, kita tanyakan, kita wawancara dengan dia berbagi dengan kita. Kalau kita kaji hampir sama dengan faktor resiko yang ada referensinya, ada rujukannya. Cuman faktor dominannya adalah faktor pencetus yang lain, hormonal, bisa menggunakan alat kontrasepsi yang berhormon yang terlalu berkepanjangan. Maka kita anjurkan di sini
ibu yang menggunakan pil, suntik 3 tahun, 4 tahun, ayo berhenti, ganti dulu yang lain gitu. Makanya tadi saya ada beberapa studi mengatakan faktor hormonal dan genetik. Itu dia. Kaitannya hormon dan genetik. Dan ini ya yang menjadi pemicu gitu. Tapi Iya. ada nggak gejala awalnya juga? Kan kalau serviks kita nggak tahu nih dari Iya. awalnya. Tapi kalau payudara kelihatan nggak? Dari misalnya memang awalnya nih udah kena kanker. Selain misalnya efek yang mungkin bikin dia kayak nggak selera makan, atau ada nggak sih yang memang memicu bahwa ini adalah sepertinya dia kanker? Nah, kalau kita berbicara kanker payudara itu rata-rata yang ke puskesmas tidak menunjukkan gejala. Oh. Sudah terdeteksi, benjolannya sudah, ada yang menetap, ada yang jalan-jalan seperti bakso. Oh ya? Kalau kita tanyakan, awal mulanya bagaimana? Coba diceritakan. Sama sekali tidak merasakan. Ya, tidak merasakan. Kemudian kita kaji, bagaimana riwayat atau pola makannya, bagaimana ininya atau keturunannya. Ada yang sebagian menjawab memang dulu nenek pernah, kakak sepupu pernah. Nah, ada yang sebagian yang lain orang tua menjawab, nah anak saya kebiasaan sehari-hari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Kita tidak perlu jabarkan ya makanan yang tidak sehat. Kemudian yang berwarna berasa itu ya luar biasa. Kemudian apalagi di sini. Nah, apa ya faktor yang lain? Nah, sebagian ada yang satu nih yang unik nih. Yang unik, kenapa sudah tahu tidak mau melakukan pemeriksaan? Malu Kak Nur. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, apa pilihannya? Ke alternatif. Ramuan tradisional, oke, usaha itu tidak apa-apa ya. Tapi medis jangan kita biarkan. Akhirnya kami berikan rujukan, disimpan rujukannya. Nggak berani. Nggak berani. Seminggu yang lalu, itu yang saya katakan tadi, diambil rujukan, sudah harus dilakukan bedah. Harus diangkat payudaranya. Kita tidak boleh mengambil resiko. Sudah tahu ada daging pertumbuhan dan gejala awal, ayo lakukan pemeriksaan. Sadari pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian sadanis. Tidak paham melakukan pemeriksaan oleh tenaga klinis. Siapa? Petugas kesehatan. Nah, ingat satu hal. Kita lakukan sadari ini, pencegahan kanker sejak dini ini bukan pada orang yang sehat, bukan pada orang yang sakit, tapi pada orang yang sehat untuk mencegah dari sakit. Itu dia. Dan berbicara tentang kanker payudara, ternyata juga lebih banyak rekan Jati yang menyimak lagi yang menanyakan, saya Risna, Kak Nur, saya memang baru selesai menyusui anak saya 2 tahun kemarin. Saat ini anak saya di usia 2 tahun 8 bulan. Nah, beberapa kali ini saya takut juga tentang payudara karena ada beberapa teman-teman saya juga ada yang terkena, bahkan sedang dalam proses pengobatan. Saya melakukan seperti yang tadi dilakukan oleh Kak Nur tentang meraba payudara. Ada beberapa seperti gumpalan, yang memang gumpalan ini terkadang menetap tapi terkadang tidak ada. Tapi nanti di bulan depan ada. Apakah ini menjadi salah satu gejala payudara, gejala kanker payudara atau seperti apa? Dan akan nyeri ketika saya mau mendekati haid. Dan nantinya setelah sudah haid tidak nyeri lagi. Nah, makanya dianjurkan lakukan pemeriksaan itu hari ke-7 atau ke-10 diambil setelah dari haid. Awal haid ya. Kalau kita mendekati haid, kemudian lagi haid itu wajar aja, itu normal ya. Semua kita perempuan memang ada yang sakit pinggang, ada yang sakit payudara, ada yang nyeri, ya kan? Itu ciri khas yang berbeda-beda ya, tergantung dari individunya. Nah itu tadi kalau dia lagi menyusui, kemudian juga lagi menstruasi, itu hal yang wajar. Tetapi kalau sudah kita tidak menyusui lagi, kemudian juga tidak menstruasi, kita lakukan pemeriksaan, kita dapatkan benjolan atau perubahan kelenjar ya, disertai nyeri atau tidak nyeri, itu kita harus lakukan pemeriksaan. Umur muda 22 tahun ya, pada tahun 2022 kemarin. Nah, bulan 3 itu meninggal karena kanker payudara. Muncul kanker payudara itu di saat beliau menyusui. Oh ya, umur muda ya. Bulan Maret kemarin sudah meninggal. Itu merupakan salah satu pasien saya yang selalu saya pantau, saya follow up kembali. Nah, jadi semua pasien kita di puskesmas itu saya follow up kembali.
tetap. Makanya inilah dia mitra saya di puskesmas, Bu Risma. Kami punya kasus satu sekarang ya, Bu Risma nih. Kami udah tangani di blower. Di blower kami tidak menyebutkan namanya, kode etik ya dan yang lain. Nah, sampai hari ini itu belum berani melakukan pemeriksaan. Kami sudah dari awal tahun ya Bu Risma ya, kita udah deteksi, sudah dapat. Itu kami lakukan sadari di pos Bindu PTM. Makanya saya bilang, ayo kita petugas, jangan duduk aja kita di puskesmas, jangan menunggu. Kalau memang kita sayang kepada masyarakat kita, ada kegiatan posyandu PTM, ada kegiatan posbindu, posyandu, kemudian posyandu lansia ya Bu Risma, kami lakukan. Sama-sama dengan bidan desa kami dapat, kami pantau dia, kami beri rujukan dipakai atau tidak. Seperti kasus yang ini belum dipakai nih, akibat dari takut. Akhirnya memberikan kesempatan kepada sel untuk lebih membesar. Itu salah satunya ya Bu Risma ya. Ini selalu Bu Risma, gimana pasiennya? Aduh Kak Nur, udah nyerah lah saya. Gimana Bu Risma? Coba diceritakan sedikit. Ya silakan Bu, boleh. Selama di lapangan nih, terkait dari masyarakat kita, masih ada kurang ya untuk memeriksa kanker payudaranya? Baiklah, sebenarnya untuk kasus ini beliau sebenarnya ingin memeriksakan kesehatannya, tapi ada kendala sedikit karena anaknya juga lagi sakit, jadi dia prioritaskan anaknya. Takutnya, ini cerita beliau ya, kita juga tidak menyalahkan, tapi kita berharap mereka itu tetap harus memeriksakan kesehatan. Jadi dia mengutamakan anaknya lagi sakit, takutnya nanti kalau dia periksa ketahuan kanker atau ketahuan apa, harus buat tindakan. Ada takutnya anak terbengkalai, jadi dia mengalah sementara. Tapi kan kami namanya kita orang kesehatan, kita tetap mengharapkan agar tetap diperiksa kesehatannya. Jangan sampai nanti lebih parah ya. Nanti takutnya lebih parah ibunya daripada anaknya. Iya. Itu yang kami ini kan sanksikan. Memang Bu Nur ini luar biasa. Saya tetap pasien banyak, tapi itu luar biasa dukungan untuk pasien yang satu ini. Semoga kita doakan ibu itu sadar ya, mau memeriksakan kesehatannya. Ya, mungkin ini menjadi salah satu dilema perempuan ya. Iya. Dilema perempuan menjadi ketika dia belum menjadi seorang ibu, dia takut yang memang nanti kalau kenapa-kenapa kasihan ibunya gitu. Kemudian sudah menjadi ibu, takut kalau kenapa-kenapa kasihan anaknya. Jadi ini memang salah satu menjadi ingin memeriksa, ingin mengobati, tapi ada beberapa pemikiran lagi ya, ini nanti gimana, nanti siapa yang handle dan sebagainya. Makanya ibu-ibu tuh banyak pikirannya ya, banyak cabang yang dipikirkan gitu. Dan ada juga yang menanyakan dari Dinda lagi nih di Lampase. Kak, cara kita mengecek untuk ke puskesmas, apakah kanker payudara diberlakukan untuk mengecek di puskesmas atau hanya ngecek mandiri di rumah saja seperti tadi yang dianjurkan dengan 3 jari? Kalau 3 jari sadari tadi itu dia bisa melakukan di rumah sendiri untuk deteksi awal, screening awal terhadap tumor ataupun kanker. Itu yang saya ajarkan tadi, berdiri di depan cermin, setelah diambil hari ke-7 atau ke-10 setelah menstruasi, ataupun di kamar mandi, ya lakukan perabaan, angkat tangan, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan. Kalau memang mengetahui lebih lanjut, itu ada di channel YouTube Nur Aini. Itu ada cara teknik-teknisnya. Jangan lupa nonton, yang paling penting. Iya, jangan lupa nonton. Itu semua di channel YouTube saya, itu bukan kita promosi, tapi saya lebih ke faktor edukasi kesehatan. Ayo perempuan, ayo. Gak bosan-bosannya saya. Raba payudara si ibu dapet, membantu dia. Yang lain lagi dapet, membantu dia. Jadi luar biasa. Maka kita di sini, kita petugas tidak boleh diam di puskesmas. Lakukan gerakan, gebrakan, ya kan? Promosi kesehatan itu sangat penting. Iya. Dan yang yang sudah dilakukan seperti ini pun masih ada ya masyarakat kita yang masih takut. Bayangkan aja kalau nggak ada yang turun lapangan ya, ya udah pada diem baik puskesmas nggak diem gitu ya. Juga dia menanyakan lagi nih, ada ibu. Iya, dia tidak menyebutkan namanya, hanya saja mengatakan bahwa ibu saya itu sudah 4 tahun tidak menyusui lagi. Tapi yang anehnya, kenapa ya di payudara saya itu kalau saya pencet itu masih ada keluar susu. Sementara saya nggak menyusui anak saya lagi. Dan memang ada beberapa benjolan yang terkadang saya pegang sakit, tapi nanti hilang. Nah, kata orang tua saya, coba menggunakan jeruk nipis dan kapur sirih. Nah, kemudian oleskan
di bagian yang sakit itu, dan memang Bu, besoknya itu udah nggak ada lagi benjolannya. Tapi terkadang beberapa bulan sekali nanti muncul lagi. Apakah itu salah satu gejalanya atau seperti apa? Iya, ini salah satu alternatif juga ya. Iya. Aha. Kalau kita berbicara pengalaman di lapangan tergantung individu terhadap solusi yang diambil ya. Nah, itu kembali lagi apakah perubahan kelenjar yang memang tidak menjurus ke tumor tadi ya. Itulah yang dikatakan displasia ringan, sedang dan berat ya. Apakah terjadi perubahan jaringan ataupun ke itu yang kelainan atau perubahan pertumbuhan tidak normal tadi. Nah, saya rasa hal seperti itu kita nggak boleh juga mengabaikan hanya selalu mengobati seperti itu. Saya nggak rekom 100% cara seperti itu. Takutnya nanti menetap ya kan, terjadi menetap dengan kita mengabaikan, dengan kita mengambil kesimpulan nggak apa-apa, hilang lagi, muncul lagi, nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak menjaga, nggak mencegah, baik dari segi makanan yang kita konsumsi, bagaimana gaya hidup kita, keseharian kita, ya kan. Akhirnya kita memberi peluang kepada dia. Makanya ayo kita sadari dan sadanis, kita pastikan, ya kan. Tapi kalau dalam hal yang kecil, demam, tumbuh kelenjar itu hal yang wajar, biasa terjadi di diri kita ya. Tapi kalau berlanjut itu udah nggak boleh. Kita harus lakukan pemeriksaan ke medis. Iya, Bu, apakah salah satu mengonsumsi micin juga bisa menyebabkan kanker payudara? Ya nggak ada micin kayak nggak enak. Memang gara-gara si micin ini, silakan Bu, Kak Nur. Kalau dari micin ya. Itu tadi, itu kembali kepada pola makan yang kita konsumsi ya, memang kecil ya, iya, benar. kecil, tapi lama-lama bisa membesar yang kecil itu, jadi kita nggak boleh juga ya, sekedar aja itu boleh ya kan, tapi kalau untuk berlebihan dijadikan makanan sehari-hari itu ya tidak boleh, karena kenapa? Kalau kita tanyakan kepada pasien yang udah positif FAM, fibroadenoma mamae, kalau konsumsi ini bagaimana? Nyeri Kak Nur, sakit nggak bisa tidur saya. Udah ada satu lagi kasusnya, dia FAM sudah diangkat, muncul lagi, dia menyusui. Nah, saya tanyakan, kalau menyusui bagaimana? Kalau menyusui Kak Nur enak kali, rasanya nyerinya hilang. Begitu hilang, tidak menyusui lagi anak saya sakit. Iyalah, kelenjarnya kan terbuka, mudah dia kan ini dia terbuka lebar, mudah tidak terjadi hal-hal atau nyempit atau gimana gitu. Akhirnya ya itu tadi saya mengambil kesimpulan, oh iya, makanya saya bilang tadi punya ASI tapi tidak pernah menyusui, ya kan, memberikan peluang, salah satu faktor resiko, ya kan, bukan faktor yang faktor predisposisi itu iya, tapi kalau faktor utamanya apa sih? Sampai hari ini kalau kita ambil faktor utama belum kita ketahui ya, faktor pastinya apa yang menyebabkan kanker serviks dan payudara yang lebih pastinya apa gitu. Tapi itu tadi faktor pendukungnya, faktor resikonya siapa aja gitu, itu bisa. Iya, jadi sebenarnya lagi-lagi selain dari gen tadi ya, tapi dari hormon dan gen. Iya, gaya hidup ini juga akan mempengaruhi sebenarnya ya. Dan tentu beberapa informasi yang disampaikan Kak Nur hari ini daging semua berbicara tentang kanker serviks, kanker payudara. Satu lagi ada pertanyaan dari rekan Jati, Bu, apakah selain ditindakan dengan operasi mengangkat payudara, tidak ada pengobatan lain untuk menyembuhkan kanker payudara? Kalau kita berbicara real di lapangan, selama ini yang saya follow up kembali, ya kita nggak berbicara andai-andai, tapi berbicara fakta ya. Yang mengambil rujukan rata-rata tidak ada yang tidak dilakukan bedah. Tidak ada yang dibiarkan, tidak ada yang ini. Semua dilakukan tindakan bedah. Ya Bu Risma ya, kami juga punya pasien di Sukaramai, masih muda, 17 tahun atau 18 tahun. Bedah. Makanya bedah, saya follow up kembali, bedah juga di desa yang lain, masih SMA, ada sedikit benjolan, kemudian saya rujuk, bedah. Karena kenapa? Di sini saya follow up. Nomor HP, WA, bagaimana ditampilkan hasilnya? Oh ya, semua bedah, nggak ada yang nggak bedah. Makanya saya bilang tadi, ada satu pasien takut, dia pikir alternatif bisa membantu, ramu-ramuan, itu usaha kita, wajar ya, ikhtiar kita. Tetapi kita jangan tepiskan, jangan abaikan yang medisnya dong. Akhirnya harus angkat payudara. Minggu kemarin kami kasih rujukan yang dulu 3 bulan sudah habis pakai,
kami kasih kembali harus angkat payudara. Karena kenapa? Memberikan peluang pada dia hampir beberapa bulan. Cepat kan? Itu dia. Iya, dan menakutkan memang juga gitu ya. Artinya tapi harus aware untuk ini, gitu. Harus peduli kita. Iya, karena memang berbicara tentang kanker, baik payudara, baik serviks, atas nama kanker itu akan mengerikan sebenarnya. Kalau tidak dilakukan pencegahan sejak awal seperti itu. Dan sebagai Kak Nur yang sering di lapangan, tapi sebelum kita closing, ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo? Iya, sepertinya terputus. Anda boleh mencoba lagi rekan Jati di 08116821036 atau juga boleh di 005141036. Ada juga yang menanyakan lagi nih Kak Nur, sebagai di lapangan, ada nggak kendala selain dari masyarakat kita yang saat ini mau ya diperiksa, mau konsultasi, tapi ada nggak yang kayak menganggap bahwa ini adalah hal yang menakut-nakutkan? Jadi kan ada tuh masyarakat kadang, aduh mau periksa takut gitu. Terus tiba-tiba ada kejadian yang terjadi dalam dirinya yang menganggap bahwa ini adalah menjadi hal yang takut, tapi kayak yang ini harus gimana nih gitu. Jadi ada sebagian dari rekan Jati yang sempat juga cerita ya, bahwasanya dia itu sempat dinyatakan ada kanker payudara, kemudian dari pihak keluarga tidak mengizinkan untuk melakukan pembedahan, akhirnya dia melakukan tindakan sendiri. Awalnya takut. Ada nggak hal yang seperti ini juga ditemukan di lapangan? Ada. Oh ya? Iya. Oke, sebelum itu kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo? Iya, dengan siapa di mana Ibu? Oke, Ibu Cut, silakan pertanyaannya. Oke, Ibu sebelumnya konsumsi obat dari mana, Ibu? Oh, dan itu obat alternatif. Oke, dari obat dokter juga ada ya? Oh, tradisional ya? Oke, baik. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dari berapa mungkin rekan Jati ada yang mencoba ya untuk mengobat kankernya itu melalui alternatif tadi, dan ternyata berhasil katanya, dan 3 bulan nggak ada ini. Tapi ada kemungkinan nggak kalau ini akan muncul lagi? Kemungkinan muncul lagi terhadap pengalaman yang Ibu telepon tadi itu bisa jadi ya, karena dari gaya hidup pola makan. Benar. Makanya dari awal Ibu itu sudah berhasil, alhamdulillah, berarti dia tidak terdapat yang ganas, bisa ganas ya, tidak terjadi displasia yang keganasan merusak jaringan ya kan. Itu bisa jadi itu tadi faktor hormon dan faktor genetik. Siapa tahu faktor hormon pada saat itu dengan pola hidup yang gaya hidup yang sehat, pola makan yang bagus ya. Jadi bisa didukung olahraga Ibu tuh, menjaga ini sehari-harinya bagus, kemudian kelola stresnya bagus, nggak mau kepikiran, santai, enjoy, itu semua akan ini kan. Dan tergantung dari diri sendiri berarti. Iya. Makanya ke depan Ibu ya harus waspada dalam artian udah bebas, udah ini. Jangan, karena kenapa? Itu terjadi perubahan sewaktu-waktu pada kita semua perempuan, itu bisa. Benar. Contoh, 3 bulan yang lalu datang pasang IUD, pasien kami ya, datang pasang IUD. Setiap pasang IUD saya lakukan pemeriksaan IVA test, kemudian langsung lakukan pemeriksaan sadanis, saraba, nggak ada. Kemudian bulan yang lalu datang, Bu Nur, kok ada masalah ya dengan saya? Padahal Bu Nur udah periksa waktu saya pasang IUD. Kenapa ya? Itulah kita perempuan. Dari manapun bisa terjadi, mau dari hormon, mau dari keturunan kita, mau dari pola makan kita, dari gaya hidup kita, itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita nggak tahu, mau mencari yang pastinya apa, kita nggak tahu. Tetapi yang namanya faktor resiko itu kita hindari, gitu.
Oke, untuk di closing statement kita di pagi hari ini, nggak kerasa ya waktu kita udah mau habis. Ada satu pernyataan juga dari rekan Jati ya, dan ini ada Ibu Nova yang mengatakan bahwa saya salah satu yang terkena penyakit kanker payudara. Pada saat itu saya juga sempat berobat ke sana ke sini, tidak mau menjumpai dokter karena takut. Dan ternyata ini benar menjadi peluang untuk bertumbuhnya tumor di dalam kanker payudara saya. Dan akhirnya di tahun 2002 di awal Januari kemarin kanker payudara saya diangkat yang sebelah kiri, sisa yang kanan saat ini. Apakah itu akan menjadi peluang untuk terkena kanker lagi, Bu, atau tidak? Tapi terus terang saat ini saya seperti putus asa. Ya, mungkin itu ya, karena tadi ketidakpercayaan diri yang muncul ya setelah penyakit ini ada, dan solusinya harus seperti apa yang saya jalani saat ini. Silakan. Nah, pengalaman Ibu itu tadi menarik ya. Nah, untuk memberikan peluang bisa jadi, karena itu faktor resiko tadi pernah mengalami tumor atau kanker dan akan kambuh kembali, ya. Itu Ibu harus jaga baik-baik. Itu tadi kita nggak bosan-bosannya gaya hidup, pola makan, kelola stres ya kan, diet yang seimbang. Kemudian itulah cerdik itu tadi, itu kita harus betul-betul perhatikan olahraga. Karena kenapa kasus di puskesmas sudah terjadi lagi. Itu bisa jadi yang tadinya kiri sudah ke kanan. Itu peluang yang sangat besar bagi kita perempuan kalau sudah pernah. Tetapi jangan stres, jangan ini kita jalankan, kemudian kita hindari apa yang harus kita hindari dan apa yang wajib kita lakukan. Kita enjoy, karena kenapa otak kita ini, kognitif kita ini sangat mempengaruhi terhadap pola pikir kita. Saya harus sehat, saya harus kuat, niatnya untuk ibadah, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Iya, berarti lagi-lagi sugesti yang baik ya. Iya, akan menghasilkan hasil yang baik. Iya, terima kasih waktunya hari ini Kak Nuraini dan juga teman Bu Risma ya, teman sahabat yang sering di lapangan ya, saling mengetahui semuanya ya. Semoga semakin dimudahkan untuk di lapangan, semakin sehat pastinya ya. Untuk Anda rekan Jati, terima kasih yang sudah konsen di 103,6 Jati FM ya. Pastinya Anda tetap terus konsen karena saya menemani Anda sampai nanti di jam 12 siang. Dan untuk dua tamu saya harus pamit, kapan-kapan kita ketemu lagi. Semoga informasi hari ini menjadi yang manfaat lah untuk rekan Jati. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.